Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanta maksudi waritoka matlubi. Teman-teman sekalian, sebulan kita jumpa dalam ngaji alam. Selamat menjalankan ibadah buka puasa bagi yang puasa. Teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan amalia-amalia yang baik, sehingga kita menempatkan betul posisi kita sebagai hamba kepada Allah yang sudah memberi bulan yang suci untuk kita, di mana segala amal perbuatan kita yang baik akan dilipat gandakan. Untuk itu mari di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, kita jadikan barak latihan untuk melawan hawa nafsu, sehingga setelah beduk takbir dikumandangkan 11 bulan ke depan, kita bisa perang melawan nafsu dengan harapan dapat pertolongan Allah, sehingga kita bisa menang melawan nafsu. Jadi sebulan kita latihan perang melawan nafsu, 11 bulan kita akan perang melawan hawa nafsu. Teman-teman sekalian, salam seduluran Selawasi. Jangan lupa tingkatkan amalia baik, sedekah, sedekah, dan sedekah. Salam seduluran Selawasi. Ya, saat ini saya berada di Pondok Buri Wong Bodo Menganti Gresik, Jawa Timur, di mana di pondok ini terdapat 100 lebih pasien rehabilitasi narkoba, dan sejauh mana mungkin implementasi atau metode-metode terkait penyembuhan yang dilakukan di Pondok Menganti Gresik, Jawa Timur. Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Senyum ramah Sukoiri tak lepas dari bibir saat saya bertemu di kediamannya. Sapaan hangat menemani ketika saya menginjakan kaki. Papan bergantung bertuliskan Pondok Wong Bodo di atas pintu terbuka menjadi pertanda. Sekilas biasa, namun siapa sangka pondok ini merupakan rumah bagi mereka yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Di atas itu ada ruang tahanannya. Oh, ini jadi untuk ya, kadang yang pemakaian berat itu cenderung ingin melarikan diri. Oh. Nah, kita tahan di dalam kurungan. Disinilah Gus Koiri sapaannya memberikan terapi bagi pasien penyalahgunaan narkoba. Gus Koiri lantas mengajak kami ke belakang pondok. Ada ruangan cukup luas dengan berbagai ornamen. Terlihat sekitar 10 orang duduk melingkar saling berjauhan. Nampak raut wajah cerah sembari senda gurau di tengah obrolan mereka. Mereka saling berbagi cerita sebagai orang yang pernah berinteraksi dengan narkoba. Saat bercerita itu, Jakfar, satu di antara mereka, sempat menyinggung soal pentingnya masa depan tanpa narkoba. Ya, Mas, sejak kapan mungkin ketekan dengan narkoba, sejak kapan, Mas? Sekitar 2009. Awalnya dari mana itu? Awalnya coba-coba iseng, terus lama-lama tagih. Tapi metodenya ngaji agama, terutama agama. Mas, titik balik sampai hingga sadar, ya aku perlu sadar, perlu sembuh ini. Gimana? Bisa ceritakan, Mas? Sampai pengen sembuh itu. Dulu sebelum kesini tidak bisa melihat masa depan, nggak mikir masa depan. Setelah sini umur saya masih muda, ke depan saya perlu berjalan ke depan. Kalau saya terus narkoba, nggak bisa ke depan kan. Itu yang bisa jadi motivasi saya. Bagi Jakfar, pulih dari penyalahgunaan narkotika adalah berkah. Hidup dalam belenggu hitam dicoba untuk dilawan. Hal serupa juga disampaikan Roy. Menjadi pecandu narkoba, kenyataan pahit. Ia bercerita bagaimana barang haram itu hampir meluluhlantakkan kehidupan rumah tangganya. Mas, titik balik sampai hingga bisa sadar saya perlu sembuh ini apa, Mas, titik baliknya, Mas? Sebenarnya sih dari hatinya sendiri, tapi ya
di sini tuh tertekan seperti yang Mas tadi bicarakan. Lama-lama juga sadar sendiri, terus dibikin minta doa sama Allah supaya agar tidak bisa kembali lagi. Dibutuhkan waktu berapa bulan, Mas? Dibutuhkan itu kemarin butuh waktu 1 bulan sudah hampir sembuh, Mas. Sampai saya ingin tobat, Iya. apa yang melatar belakang dulu? Dan ketika orang tua itu mengetahui sampean kena narkoba, sedih nggak, Mas? Iya, sedih. Apa yang ucap dari orang tua waktu itu, Mas? Ya nangis mulu, Mas. Sering nangis, terus merusak rumah tangga. Istri saya sering saya marahi. Tapi di sini, alhamdulillah di sini tuh istri saya juga seneng karena udah sadar. Di Pondok Wongbodo, di Desa Sidowungu, Menganti Gresik, Jawa Timur inilah mereka pernah menjalani rutinitas penyembuhan. Jika di total, Pondok Gus Koiri merawat ratusan pecandu narkoba. Kata Gus Koiri, untuk bisa sembuh dari ketergantungan narkoba, santri setidaknya harus mengikuti kegiatan pesantren selama 4 bulan tanpa dipungut biaya. Untuk metode sendiri, Gus, apakah memang ada medisnya atau zikir atau bagaimana, Gus? Untuk medis tidak ada, cuman ya zikir ya, zikir, kemudian olahraga dan istighosa itu, kemudian motivasi kehidupan. Dan intinya kita itu memasukkan sugesti ke dalam jiwanya agar selalu positif untuk berpikir ke depan. Karena sembuh ndaknya itu tergantung mereka juga. Sekarang kita tampung selama 3 bulan, tapi pergaulannya los, dengan anak-anak yang pesakitan narkoba ya kambuh lagi. Gus Koiri lantas mengajak saya menyusuri seluk-beluk pondok. Terlihat sepi memang, karena selama Ramadan seluruh pecandu narkoba diperbolehkan pulang silaturahmi dengan keluarga di rumah. Ya kan? Itu yang anak-anak SMP itu ada 24. Ya inilah tempat kamarnya anak-anak SMP. Kita pisahkan. Yang di sana tempatnya nyabu, yang ini bukan, yang anak SMP bukan sabu. Obatnya anjing itu. Double L kayak gitu Ya, double L. Terdapat beberapa blok sebagai ruang isolasi di Pondok Wongbodo. Setiap blok dibagi berdasarkan klasifikasi penderita. Ada blok untuk penderita berat, sedang, dan yang akan sembuh. Ada juga dilengkapi dengan pintu besi yang berfungsi untuk menjaga mereka agar tidak kabur. Ya, di tempat ini ada tempat khusus begitu bagi pasien yang dapat dikatakan kategori berat, dan mereka terpaksa diaksikan. Namun demikian tidak berarti mereka mendapatkan perlakuan buruk, namun merupakan metode yang dilakukan oleh pondok ini. Tidak ada metode medis dalam proses penyembuhan. Namun di tempat ini, pecandu diberi metode religi hingga olah kreativitas. Tidak hanya berzikir, para pecandu narkoba ini juga mendapat siraman kolbu menyentuh hati dan terapi merendam air guna mengembalikan saraf. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba hanya sebagian kecil untuk menunjang kesembuhan. Ada hal mendasar agar generasi muda tanah air terbebas dari narkoba. Selain peran lingkungan, keluarga, dan diri sendiri menjadi hal utama untuk bersama-sama katakan tidak pada narkoba.